Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja dari kampus LPTK Gede Puja Mataram. Perkenalkan, nama saya Ketut Ruspawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 250390700046. Saya adalah guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti yang bertugas di SD Impres 008 Limori. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Sang Yang Wisa sebagai sumber hidup pada kelas 2 di SD Impres 008 Limori. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk kelas, silahkan pimpin doanya. Weda. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Om Purwojatu Brahmana Brahmacari Dharma Wasanas Tapasodatistat tasmajatam brahmanam brahma yestam dewasca sarva amarta sakama. Om Santi 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 Om. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapak Guru, namamu akan selalu hidup Baiklah anak-anak, sebelum Bapak Guru mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak Guru akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Idewa Made Arka, Indra Saputra, Kadek Bagus, Kadek Cynthia Aulia. Oke, jadi hadir semua ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Yang Wisa sebagai sumber hidup. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami Sang Yang Wisa sebagai pencipta makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan makhluk hidup ciptaan Sang Yang Wisa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan sumber jiwa yang terdapat di dalam setiap makhluk hidup dan menunjukkan sikap peduli terhadap ciptaan Sang Yang Wisa. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada tiga yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak Guru mau bertanya, siapa yang tahu siapa itu ide Sang Yang Wisa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa itu Atman, Weda? Atman adalah percikan terkecil dari ide Sang Yang Wisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi Atman itu adalah percikan terkecil dari ide Sang Yang Wisa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ciptaan Sang Yang Widi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya
benda mati, dan makhluk hidup. Oke, jadi untuk menambah pemahaman kalian tentang makhluk ciptaan ide Sang Yang Widi Wase, Bapak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Nanti kalian bisa simak videonya. Ini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Sang Yang Widi. Makhluk hidup dan benda mati merupakan ciptaan Sang Yang Widi. Secara umum, makhluk hidup dapat digolongkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang ciptaan Sang Yang Widi. Nah, sekarang Bapak Guru akan bagikan LKPD. Masing-masing kelompok akan dapat LKPD ya. Nah, di sini tugasnya kalian adalah menjelaskan atau menuliskan cerita sesuai gambar yang ada di dalam LKPD ini ya. Bisa? Nah, nanti kalian berdiskusi bersama timnya, bersama kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kalian presentasikan di depan. Ya? Bisa? Oke. Dikerjakan. Kelompok 2, kalian kerjakan. Oke, sudah? Nah, sekarang kalau sudah semua, sekarang tugasnya kalian adalah untuk presentasikan masing-masing perwakilan kelompok di depan kelas. Bapak mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, ini adalah hasil presentasi, hasil kerjasama kelompok 1. Pada gambar 1 ada yang memberi uang kepada ibu-ibu. Gambar kedua ada yang memberi makan hewan. Gambar ketiga ada yang membantu menyeberangkan orang. Gambar keempat ada yang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih untuk presentasi kita. Nah, baiklah anak-anak. Jadi hasil presentasi dari kelompok 1 ini adalah sikap bagaimana kita menjaga ciptaan ide Sang Yang Widi. Nah, itu dengan cara membantu ibu-ibu di sini digambar, kemudian memberi makan ternak, kemudian membantu orang tua yang menyeberangkan jalan, dan menjaga lingkungan sekolah dengan cara menjaga kebersihan dengan menyapu. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Ya, coba berikan aplaus untuk teman-temannya. Kelompok 2 silakan maju. Oke teman-teman, berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Cerita dari gambar tersebut adalah seorang manusia yang sedang memancing ikan di sungai. Terdapat ada burung yang sedang duduk di ranting pohon, ada rumput, rusa, pohon, tumbuhan, dan pasir di gambar tersebut. Oke. Nah, jadi hasil diskusi dari kelompok 2 di sini adalah berapa jenis ciptaan Sang Yang Widi ya. Itu ada manusia, hewan, tumbuhan, ada pasir, ada rumput. Nah, itu adalah salah satu jenis ciptaan dari ide Sang Yang Widi. Oke. Beri tepuk tangan buat untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan di depan. Kelompok 3. Tidak ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, jadi di LKPD-nya ini adalah ciptaan Sang Yang Widi yang hidup di air. Itu ada berbagai macam jenis, ada ikan, ada kepiting, dan lain sebagainya. Nah, situ adalah hasil dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan lanjut ke materi ya. Nah, jadi makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia. Kemudian yang kedua
Kemudian yang ketiga, tumbuhan. Nah, jadi makhluk hidup itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu manusia. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, tumbuhan. Oke, sekarang Bapak Guru akan menjelaskan satu persatu, yaitu pertama dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki eka pramana. Eka artinya apa? Satu. Pramana artinya kemampuan. Jadi eka pramana itu artinya hanya satu kemampuan. Kemampuan yang dimiliki tumbuhan yaitu hanya satu, yaitu bayu. Apa itu bayu? Coba. Tenaga. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki bayu. Atman yang menjiwa tumbuhan disebut dengan satwara. Hewan memiliki dua kemampuan yang disebut dengan dwi pramana. Dwi artinya apa? Cynthia? Dua. Jadi hewan itu memiliki dua kemampuan, yaitu bayu dan sabda. Manusia. Nah, jadi manusia adalah ciptaan Sang Hyang Widi yang ketiga yang memiliki tiga kekuatan, yaitu bayu, sabda, dan idap. Ya. Tri artinya tiga, pramana artinya kemampuan. Tri pramana artinya tiga kemampuan. Tiga kemampuan yang dimiliki manusia adalah bayu, sabda, dan idap. Bayu artinya tenaga, sabda artinya suara, dan idap artinya pikiran. Coba perhatikan anak-anak. Nah, di sini ada LKPD. Tugasnya kalian di sini adalah kalian menjawab LKPD ini secara mandiri. Itu artinya apa? Sendiri, ya. Tulis namanya di atas, ya. Nak. Kerja sendiri, nak. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kalian kumpul sama ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya yang kumpulkan ke depan. Nah, baiklah anak-anak, sudah semua ya? Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak mau tanya sama kalian. Manusia itu memiliki tiga kemampuan. Coba, siapa yang bisa sebutkan? Ya, coba Juna. Bayu, sabda, dan iya, kasih tepuk tangan buat temannya dulu. Oke. Selanjutnya, hewan itu memiliki dua kemampuan, yaitu bayu dan sabda. Coba, Angga, apa itu bayu dan sabda? Bayu tenaga, sabda suara. Iya, tepuk tangan buat temannya. Oke, selanjutnya, coba Wahyu sebutkan ciptaan Sang Hyang Widi. Sebutkan. Hewan, tumbuh, dan iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang Bapak akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan kalian bisa pahami dan kalian bisa mengerti dengan baik, ya. Nah, sebelum Bapak Guru akhiri, Bapak Guru ingin menyampaikan bahwa jangan lupa untuk bersembahyang di rumah. Baik, demikian materi yang dapat Bapak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Guru akhiri dengan ucapan Paramo Santi.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima